untuk kalian yang masih bingung, berapa sih uang yang kalian pegang di toko kesayangan kalian itu? Sini mendekat, kita belajar sama-sama. Buku besar, hayo yuk. Jangan sampai kayak emak-emak di sebelah ini nih. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak ada pembukuan yang jelas mengenai akun-akun apa yang sudah tertransaksi. Makanya, ayo kita belajar buku besar. Nah, kalau dalam perusahaan dagang, buku besar itu tuh dibagi menjadi dua. Betul. Itu dibagi menjadi dua, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Kalau buku besar utama itu tuh gunanya untuk mengelompokkan akun-akun ke dalam jurnal ataupun ke dalam kotak yang berbeda. Misalnya untuk kas, utang, piutang itu tuh mereka dipisah, gak boleh digabung sama sekali. Beda sama yang jurnal khusus kemarin. Kalau jurnal khusus kemarin itu tuh kas masih gabung, piutang masih gabung dan lain sebagainya. Tapi di sini udah di-distinguish, udah dipisah, khatam tidak boleh bertemu karena mereka tidak muhrim gitu ya. Nah, lanjut lagi ya. Jadi untuk akun-akunnya itu kan sudah tergolong, sehingga gak akan lagi tuh ada kejadian yang kayak ibu-ibu tadi bingung kasih berapa, utangnya berapa dan lain sebagainya. Nah, sistematikanya buku besar itu gimana sih? Sistematikanya sebenarnya gampang. Kita tinggal masukin aja ke dalam si buku besarnya itu berdasarkan jurnal khusus yang udah kita buat. Daripada berlama-lama, mending kita coba aja ke contohnya. Oh my god. Oke, kita masuk contoh ke toko alamat. Misalnya di sini ada neraca saldo periode 31 Desember 2020. Anggap aja sekarang itu tahun 2021. Nah, ini neraca saldo itu tidak boleh kita lupakan. Kenapa? Karena sakit. Bukan. Bukan. Karena neraca saldo periode 31 Desember 2020 ini masih harus masuk ke dalam akun yang di tahun 2021. Karena masih ada. Lihat tuh, kas kita masih ada sisa 10 juta. Persediaan barang dagang kita masih ada 5 juta. Ibu itu tidak mungkin dong melupakan semuanya itu. Maka dari itu, kita juga harus masukkan itu semua ke dalam buku besar di tahun ini, which is tahun 2021. Nah, kita masukin dulu nih. Contoh di kas ya, kita masukin Januari 2021. Kita masukinnya tanggal 1. Nah, kenapa kita masukinnya tanggal 1? Karena ibu alamat itu perlu ya menulis si buku besar ini tuh pada tanggal 1 untuk nge-review dari neraca saldonya. Nah, nanti ada nggak kalau misalnya nulis buku besar itu tuh di akhir bulan? Ada, itu nanti. Sekarang kita fokus ke neraca saldo yang tahun lalu dulu. Kita tulis di sini saldo ya. Dan referensinya itu adalah NS atau neraca saldo. Artinya 10 juta ini itu tuh diambil dari yang neraca saldo tahun lalu, persediaan tahun lalu. Nah, lalu kenapa masuk ke debit? Ingat, harta itu saldo normalnya adalah debit. Nah, makanya kita masukin ke debit 10 juta. Dan saldonya pun juga akhirnya debit. Lanjut, kita asuransi dibayar di muka. Itu tuh 1,2 ya. Masih banyak ya. 1,2. Nah, kita masukin juga Januari 2021 tanggal 1. Saldo, referensinya neraca saldo 1,2 di debit, saldonya 1,2 di debit. Gampang kan? Gitu. Nah, ini tuh bakal lanjut seterusnya sampai neraca saldonya habis. Contoh, ayo sini. Di utang dagang. Nah, utang dagang tuh di situ kelihatannya adalah 2 juta. Masukinnya di debit atau kredit? Masukinnya di kredit dong. Karena di neraca saldonya, saldo normalnya adalah kredit. Makanya di buku besar pun kita masukin ke dalam kredit, yaitu 2 juta. Sama juga dengan utang bank, 5 juta, dan seterusnya. Oh ya, untuk referensinya nggak usah pusingin, kita tulis aja neraca saldo atau NS, disingkat ya, karena kalau neraca saldo terlalu panjang. Ibaratnya ini tuh adalah tahap awal di mana ibu-ibunya itu nyatet dulu nih apa yang masih tersisa dari tahun lalu yang tidak boleh saya lupakan di dalam buku besar. Nah, nanti
nanti kalau misalnya udah selesai bulan Januari ini, yang di 2021, di akhir bulan yang which is tanggal 31, baru deh nanti ditulis lagi. Nah, caranya gimana? Sini, aku kasih tahu. Nah, kita masuk ke pembukuan buku besar utama yang di akhir bulan. Kita kasih contoh yang jurnal penjualan. Ibu Alama ini, jurnal penjualan itu seperti ini. Jadi dia pernah bertransaksi dengan toko idola, Ude Lintang dan toko Sahara, ya. Nah, di sini ada tulisan nih, piutang dagang dan penjualan. Berarti akunnya itu nanti bakal ada 2 di buku besarnya, piutang dagang dan penjualan. Dimana piutang dagang itu D atau debit, penjualan kredit gitu ya. Nah, di sini kita tinggal bikin table yang piutang dagang. Tabelnya seperti ini ya guys. Pokoknya tabelnya akan selalu seperti ini kalau buku besar, ya. Nah, kita tinggal masukin nih. Tadi kan masih yang tanggal 1 itu saldo dari neraca saldo yang tahun lalu 500.000. Nah, kita biarin aja. Nah, kita masukin ke tanggal 31. Keterangannya adalah posting, karena kita mempost, bukan mempost di IG ya. Maksudnya memposting di buku besar. Nah, posting di buku besar, referensinya apa dong? Nah, tadi kan kita pakai referensi neraca saldo. Berarti sekarang kita pakai referensi adalah jurnal penjualan. Betul, benul ya. Nah, berapa? Debitnya tuh kita masukin berapa? Nah, di sini kenapa 9 juta? Ya karena piutang dagangnya semuanya 9 juta totalnya, iya kan? 2 juta tambah 3 juta tambah 4 juta adalah 9 juta. Masukinnya di debit. Saldonya adalah debit. Nah terus itu 9,5 tuh dari mana? 9.500.000 itu tuh maksudnya 9 juta tambah 500.000 dari yang atas. Maka di saldo normalnya kita langsung jumlahin aja, jadinya 9.500.000. Gampang bukan? Nah, contoh kalau yang ini gimana nih? Kita masuk ke peralatan. Peralatan itu ada di jurnal pembelian. Nah, di sini peralatannya itu tuh adalah 1 juta, ya kan? Nah, maka langsung aja kita masukin tuh 1 juta di debit. Lalu saldonya karena 5 juta tambah 1 juta 6 juta, kita taruh jadi 6 juta. Nah, tahu dari mana peralatan itu tuh debit? Tuh, ada di jurnal pembeliannya. Debit 1 juta. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya peralatannya cuma 1, udah masukin 1 aja. Iya, udah masukin 1 aja. Gak usah tambah-tambah yang lain. Tidak perlu ditambah sama pembelian, apa, dan lain sebagainya. Kita fokus ke 1 akun saja. Oke kawan-kawan? Nih, saya kasih contoh lagi. Part yang paling ditunggu-tunggu. Hepeng, kas. Iya, kas itu ada di jurnal penerimaan kas. Nah tuh, jurnal penerimaan kas. Itu kasnya totalnya berapa tuh? 12,840 juta. Tinggal kita masukin aja tuh 12,840 juta. Hasilnya adalah 22.840.000. Ayo juga ya kita. Tapi ingat, itu kan kas, belum dikurang sama yang lain-lain, oke? Nah, tapi jangan senang dulu. Karena akun piutang dagang sendiri pun seperti yang tadi pernah kita bahas ya, dia itu tuh gak cuma ada di JJ doang atau jurnal penjualan doang. JJ itu maksudnya jurnal jual ya kawan-kawan. Tadi kan kita udah dapat dari jurnal jual piutang dagang itu tuh 9 juta. Makanya kalau dijumlahin sama yang saldo awal itu adalah 9.500.000. Tapi ternyata kawan, di jurnal kas masuk tuh pun ada piutang dagang. Bedanya apa sih Neng? Bedanya tuh kalau di sini si piutang dagang itu tuh masuknya di kredit. Bisa kita lihat nih di sini. Piutang dagang itu masuknya di kolom yang kredit. Nah, totalnya berapa tuh? 2 juta. Makanya di piutang dagang, di buku besar piutang dagang kita masukin juga nih 2 juta di sini. Nah, pertanyaannya kenapa masih di debit? Kan tadi katanya udah di kredit. Nah, sekarang kenapa di saldonya kenapa masih di debit? Nah, pertanyaan bagus. Karena 9.500.000 dikurang 2 juta itu tuh masih 7,5, yang which is belum minus kan ibaratnya gitu ya, belum minus, makanya masih bertahan di debit. Nah nanti contoh nih, kalau misalnya ternyata kredit itu lebih besar daripada debit, baru kita ganti takhta, kita gantinya ke kredit. Jadi gitu caranya kita memposting
jadi jurnal khusus ke dalam buku besar utama. Nah, tapi itu belum semuanya karena masih ada buku besar pembantu. Itu lanjut ke part 2 aja ya.